Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Dewi, Hadir. Dira, Hadiroh. Aini, Hadir. semuanya hadir ya? Hadir. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Membaca surat Al-Lahab bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mengapa kita harus mengenal lingkungan? Hari ini di materi pembelajaran kelas 6 di semester 2 ada peduli lingkungan. Sikap peduli terhadap lingkungan. Ya, kita sebagai manusia perlu adanya lingkungan. Supaya apa? Nanti akan kita bahas. Di sini ada tujuan pembelajaran dalam pembelajaran peduli lingkungan. Yang pertama, menjelaskan pengertian lingkungan dan jenis-jenisnya. Yang kedua, menjelaskan konsep Islam tentang kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan manfaat menjaga lingkungan. Ya, selanjutnya materi mengapa menjaga lingkungan itu sangat penting. Nah, kita ini sebagai manusia harus wajib hukumnya menjaga lingkungan supaya kehidupan kita yang kita butuhkan seperti halnya di oksigen. Kita membutuhkan oksigen, otomatis kita harus merawat dan menjaga lingkungan. Maka dari itu kita menjaga lingkungan itu sangatlah penting. Yang pertama, menjamin ketersediaan sumber daya alam. Lingkungan menyediakan sumber daya seperti air bersih, udara segar, makanan, dan bahan baku lainnya. Jika lingkungan rusak, ketersediaan sumber daya ini akan terganggu yang berdampak pada kualitas hidup manusia. Nah, jadi kalau misalkan lingkungannya rusak ini, seperti halnya lingkungan pepohonan banyak ditebang, nantinya udara segar sudah tidak ada, air bersih sudah jarang, dan bahan baku pun sudah jarang nantinya. Maka dari itu sumber daya alam itu menjamin ketersediaan untuk kita harus menjaganya. Yang keduanya, mengapa menjaga lingkungan itu sangat penting? Yang kedua, meningkatkan kesehatan manusia. Polusi udara yang ada di setiap hari, ya kita akan menghirup udara segar. Supaya air, polusi udara, air dan tanah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, kanker, dan gangguan lainnya. Lingkungan yang bersih memastikan masyarakat tetap sehat. Maka dari itu, meningkatkan kesehatan manusia itu sangat wajib. Kemana kita perginya? Itu harus menjaga lingkungan. Harus kita lingkungannya harus asri, bersih, pepohonannya. Maka dari itu kita akan menghirup terhindar dari berbagai penyakit seperti penyakit pernapasan,
penyerapan, kanker dan gangguan lainnya. Yang selanjutnya menjamin kehidupan generasi mendatang. Tanggung jawab kita adalah untuk mewariskan lingkungan yang sehat dan produktif kepada generasi mendatang. Sekarang kalian masih kelas 6. Nanti pasti kalian akan berumah tangga, akan menjadi ada anak cucu kalian. Kalau kita merawat lingkungannya, otomatis nanti kita ada generasi selanjutnya yang bisa merasakan kesejukannya lingkungan. Maka dari itu kita sebagai generasi harus menjaganya. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita di masa depan. Yang terakhir, mengurangi risiko bencana alam. Kerusakan lingkungan seperti pengundulan hutan dan perusahaan lahan basah dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, longsor dan kekeringan. Ini dampaknya akan sangat besar untuk ekosistem yang ada di muka bumi. Ketika ada orang yang menebang pohon secara liar dan lain sebagainya, nanti akan ada akibat sebab akibatnya. Akibatnya nanti akan terjadi bencana longsor, banjir bandang dan lain sebagainya. Maka itu kita harus menjaga ekosistem alam yang ada di lingkungan kita. Itu. Mengenal lingkungan. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan sebagai tempat mencari makan, nelayan memperoleh nafkah dari laut, tani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian, pengusaha memperoleh sumber penghidupan dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungannya. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Aktivitas tersebut menimbulkan adanya interaksi sosial. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai lingkungan. Sampai jumpa. Kita mulai bekerja untuk membuat tanaman hias untuk di lingkungan di sekolah kita. Silakan gabung kelompoknya masing-masing. Ini nih. Di bawah di sini bawah. Itunya boleh diambil dari koran dulu. Media tanamnya di sini. Ambil media tanamnya baru di sini. Media tanamnya di sini. Langsung aja ke sini. Ininya di bawah gitu. Nyari gitu. Maksudnya kalau ininya ke ini dulu, nanti ininya di sana, potnya di sana. Ya. Nah, ambil media tanamnya aja, nanti dibuatnya di sana bareng-bareng. Ada yang mencatat dan ada yang menanam tanaman. Segitu dulu, paling nanti ambil lagi. Ini namanya gini, ambil warnanya lagi. Sini nih, ini tanamannya. Mana korannya lagi? Oh,
kurang itunya media tanamnya. Di sini saya ininya sel biar nggak berantakan. Nah, gitu kurang. Nah, itu tumpahin. Langsung ambil lagi media tanamnya. Itu ya, kasih itu dulu. Ya. Tadi. Kurang media tanamnya. Ya lagi. Udah selesai. Kalau sudah dikemejakan dan dirapikan lagi korannya. Udah itunya, itunya berapa? Korannya itunya, media. Ini ambil di sini. Yang presentasinya siapa? Oke, boleh dijelaskan dulu. Boleh presentasikan berdiri satu perwakilan satu orang saja. Jelaskan mengapa kalian menanam tumbuhan. Di sini aja Bapak. Ambil Bapak. Mempercantik lingkungan sekolah dengan menanam tanaman bunga adalah langkah yang tepat untuk menciptakan suasana yang asik dan menyenangkan. Oke, jadi kelompok satu menanam tanaman bunga cantik untuk mempercantik apa? Lingkungan sekolah. Boleh apresiasi untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Kelompok dua. Tumbuhan lidah mertua yang juga dikenal sebagai snake plant adalah salah satu tanaman hias yang populer karena kemudahan perawatannya dan kemampuannya bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Selain sebagai tanaman hias, lidah mertua juga memiliki sejumlah manfaat, baik bagi kesehatan, lingkungan, maupun sebagai elemen dekorasi rumah. Berikut adalah beberapa manfaat dari tanaman lidah mertua. 1. Meningkatkan kualitas udara. Yang kedua, menurunkan polutan udara. 3. Meningkatkan kesehatan pernapasan. 4. Mudah dirawat. 5. Meningkatkan kesejahteraan mental. 6. Meningkatkan estetika ruangan. 7. Memiliki properti antimikroba. 8. Meningkatkan kualitas tidur. 9. Menjaga keseimbangan energi. Oke. Yang pertama, peduli terhadap lingkungan adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup di bumi. Lingkungan adalah tempat kita tumbuh, berkembang, dan bergantung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya banyak aktivitas manusia saat ini yang justru merusak lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran air dan udara, serta penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.